Ustadz Handi, Boni, teman-teman sekalian, ada beberapa poin yang barangkali Ahilman ingin tambahkan dari apa yang tadi Ustadz Handi Boni sampaikan. Pertama, saya itu kalau lihat Ustadz Handi Boni melihat setitik cahaya yang tak pernah padam dalam kehidupan. Dan Kang Boni nggak usah GR gitu, biasa aja kali ya. Kenapa kalimat itu yang keluar pertama kali? Teman-teman sayang, siapa orang yang paling bahagia dalam hidupnya? Jawabannya, orang yang pernah tenggelam dalam keburukan, kemudian dia bangkit untuk menemukan kebaikan dalam hidupnya. Itu orang yang paling bahagia dalam hidupnya. Kalau kita melihat kategori manusia hidup, setidaknya ada 4 kategorinya. Yang pertama, ada yang disebut dengan su'ul bidayah wa su'ul khatimah. Awalnya buruk, akhirnya buruk. Ada orang yang dari awal buruk, bahkan na'udzubillah, saat dia kembali kepada Allah pun dalam keadaan yang buruk. Ada yang kedua, seseorang yang disebut dengan su'ul bidayah wa husnul khatimah. Awalnya buruk, tapi akhirnya dia mendapatkan kebaikan. Siapa yang sering dicontohkan? Sahabat mulia, salah satu khulafaur rasyidin, Umar bin Khattab radhiyallahu an. Boleh jadi dulu beliau adalah orang yang pernah membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi saat kemudian Allah berikan hidayah kepadanya, Allah lembutkan hatinya, Allah bimbing hidupnya. Lihat, ujung hidupnya Umar bin Khattab radhiyallahu an menjadi pribadi yang bahkan dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hari ini kalau teman-teman berangkat ke Madinah, kemudian teman-teman melihat makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa di antara orang yang dimakamkan di samping Nabi? Salah satunya adalah siapa? Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dulu pernah membenci Nabi, tapi kemudian Allah lembutkan hatinya, hantarkan hidayah kepadanya, Allah berikan kebaikan padanya. Maka teman-teman sayang, ini catatan ya. Jangan selalu melihat orang di masa lalunya, karena setiap orang punya harapan dengan masa depannya. Idi. Cakep ya. Nanti 50.000 dari Ahilman ya. Kita budak asal bawa duit ayo nanya. Jadi teman-teman, siapapun kita di masa lalu ya sudah, karena kita pasti punya harapan kebaikan di waktu yang akan datang. Betul? Teman-teman tentu sering mendengar bahwa Kang Handi Boni juga sering cerita, dulu beliau bukan di tempat ini, tapi hari ini Allah berikan kebaikan itu. Dan itu di antara tanda sayangnya Allah sama kita. Jadi kalau teman-teman sekarang ditanya gitu ya, atau bertanya, kenapa ya dari sekian banyak orang, aku yang berada di sini? Jawabannya bukan semata-mata kita yang mau, tapi yang paling penting jawabannya, karena Allah yang mau dengan keberadaan kita. Betul apa betul? Iya apa iya? Maka teman-teman, ada cinta yang levelnya paling tinggi, namanya rahmat. Apa itu rahmat? Rahmat itu kasih sayang Allah kepada hambanya yang tidak terhitung dan tidak terbatas. Jadi kalau sekarang teman-teman ditanya kenapa kita mau hijrah, kenapa kita mau ngaji, kenapa kita mau belajar, jawabannya karena Allah masih sayang sama kita. Dan itu yang paling penting dalam hidup kita. Jangan mengejar cintanya makhluk, karena setiap makhluk pasti melihat kita dengan kacamata yang berbeda. Betul? Sayang, kita nggak akan bisa menyenangkan semua orang. Pasti akan ada aja orang yang nggak suka ngelihat kita. Setuju? Teman-teman, lihat Ahilman, semuanya sama atau beda? Beda. Yang sebelah kiri, lihat Ahilman mungkin rada cabi sedikit. Maklum. Kan kalau Kang Boni baru pulang dari Jogja, baru pulang dari Amerika kan. Memang beda, levelnya beda gitu ya, memang agak beda gitu.
Mungkin ngelihatnya jadi beda gitu. Teman-teman yang sebelah kanan lihat Ahilman, beda dengan yang sebelah kiri. Mungkin yang kanan agak sedikit bagus gitu ya. Makanya AA kalau foto pasti begini. Karena saya tahu yang sebelah gini agak sedikit bagus gitu kan ya. Untungnya yang agak-agak cakep ada di sini posisinya gitu ya. Mungkin yang depan melihatnya beda lagi. Ngasih hati ini asabaruh kieu badana misalnya. Kita mah nggak bisa kan nyamain semua orang harus melihat kita sama. Betul apa enggak? Ahilman lihat Kang Boni di video sama asli beda. Aslinya lebih ganteng. Dan itu yang juga Kang Boni tadi sampaikan ke Ahilman. Aa, aku tuh suka lihat AA di video, tapi aslinya lebih glowing gitunya, Masya Allah. Lebih bening, cenah. Saya bilang Kang Boni berapa rekeningnya? Ya. Jadi ini poin-poin. Teman-teman sayang, jangan pernah berharap cintanya makhluk. Karena setiap makhluk melihat kita pasti beda-beda. Setuju? Orang yang melihat kita berubah, mungkin tidak akan senang semua. Barangkali ada yang gak senang. Mungkin ada circle kita yang bilang gini, lu mas sekarang berubah. Bukan lu yang dulu. Kita udah gak bestie lagi sekarang mah gitu kan. Barangkali beda. Terus teman-teman mau nyenengin semua orang, gak akan bisa sayang. Pasti akan ada aja orang yang gak suka. Maka poinnya, siapapun kita di masa lalu gak penting. Yang penting mah sekarang kita ada di mana dan ujungnya mau seperti apa. Betul? Tidak penting engkau berangkat dari mana. Yang paling penting tujuan kita sama, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan apa kita makan, tapi dengan siapa kita makan malam ini. Halo? Maklum jomblo mah tengah arti kan yang mikir, berusaha keras angerwe sorangan. Yang ketiga, ada golongan yang disebut husnul bidayah wa su'ul khotimah. Awalnya baik, ujungnya buruk. Ada. Siapa Ahilman mereka? Nauzubillah, orang yang sombong dalam hidupnya. Maka teman-teman sayang, mohon maaf ya, gagal taklim kita kalau sepulang dari sini kita jadi orang yang sombong dalam hidupnya. Demi Allah saya berjanji kepada Allah tidak pernah mengajarkan jamaah kami untuk menjadi pribadi yang sombong. Tidak boleh teman-teman pulang dari sini merasa lebih baik daripada orang lain, jangan. Jangan misalnya teman-teman akhwat pulang dari sini ngobrol sama temennya. Besti, kita mengaji alhamdulillah ya. Insya Allah kita masuk surga ya besti ya, Masya Allah ya. Kita mendapat hidayah insya Allah ya. Tuh lihat orang itu gak ngaji. Cek aku mah ya, dia mah ahli neraka dah cek aku. Hati-hati. Teman-teman, gagal taklim kita. Dari taklim itu harusnya makin kita tuh lembut. Coba teman-teman, makin teman-teman belajar, ngerasa gak kalau ilmu kita gak ada apa-apanya? Makin teman-teman taklim, ngerasa gak kalau kita ini lemah? Maka apa di antara ciri orang yang soleh? Salah satunya, orang yang soleh itu punya ciri mudah menangis dalam kesendirian. Kenapa Ahilman? Karena dia menangisi apa yang pernah dia lakukan dalam hidupnya. Dosanya banyak. Saking dia merasa dosanya banyak, gak ada waktu melihat aib orang lain. Ahilman, kenapa ada orang yang sibuk dengan aib orang lain? Karena dia tak punya banyak waktu melihat aib dirinya sendiri. Maka saat kita mengaji, saat kita taklim, tumbuh kepekaan dalam diri kita. Ya Rob, hamba orang yang lemah. Ya Rob, hamba orang yang hina. Ya Rob, hamba engkau antarkan ke tempat ini. Kenapa? Karena hamba tidak ingin ujung kehidupan hamba menjadi hamba yang buruk. Maka hati-hati. Kalau sekarang teman-teman sudah diarahkan pada kebaikan, pegang erat-erat, jaga baik-baik. Karena belum tentu kita mendapatkan hal yang sama sampai ujung kehidupan kita. Betul? Demi Allah ya. Perang yang paling dahsyat itu bukan perawan jadi perawan itu. Lihat Kang Boni jadi perawan itu. Bukan jadi perawan itu. Emangnya begitu sulit. Gara-gara begitu sulit. Jadi keingetan terus. Tapi memang etanya videonya ada banget nanti paling deket kan. Jadi kena itu. Jadi ingat wae.
Astagfirullahaladzim. Coba Kang Boni kumaha lagu nate? Begitu sulit. Lupakan Hilman. Iya, ya Allah. Jadi sampai mana sih? Peperangan, perang. Tapi eta nu nyanyi Kang Boni, eta teh mahorjo hurufna teh sempurna eta. Bener teh Shin. Sulit. Ada juga Sulit. susah, ada juga Susah, itu ya. iya. Tapi yang kedua, ngomong kenaon sih ieu teh? Jadi ngerupikir. Jadi teman-teman, perang yang paling besar itu bukan perang melawan orang lain sebenarnya, tapi perang melawan hawa nafsu kita sendiri. Keterusan. Makanya satu kali para sahabat selesai perang Badar. Itu kan perang Badar tuh besar sekali kan. Mereka kemudian mengatakan kita sudah berhasil dengan perang yang besar. Kata Nabi, belum. Setelah ini akan ada perang yang lebih besar. Apa? Perang melawan hawa nafsu diri sendiri. Setuju dengan Kang Boni tadi. Biasanya yang membuat kita kembali pada titik yang tidak baik bukan karena keadaannya, tapi karena tidak kuatnya hati kita untuk bertahan di tempat ini. Teman-teman sayang, taat itu susah. Taat itu sulit. Ahilman, kenapa taat itu susah, sulit? Jawabannya karena pahalanya surga. Karena itu, barangkali kalau ringan pahalanya apa? Kipas angin, kulkas 1 pintu, Mas Mini Gold Kang Boni. Jadi memang butuh perjuangan, dan demi Allah ya, perang yang paling besar saat nanti kita sakaratul maut. Apakah lisan kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah atau tidak? Makanya setan itu terus mengganggu kita. Jadi syaitan ya dianya. Setan itu terus mengganggu kita, bahkan dia berjanji sampai manusia belum menghembuskan nafasnya, dia akan mengganggu kita agar tidak kembali di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada satu doa yang mungkin teman-teman juga hafal kan? Doa yang kalau bisa jangan sampai teman-teman tinggalkan agar kita mendapatkan keselamatan dalam hidup ini. Apa doanya Hilman? Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa. Perhatikan terjemahannya. Allahumma ya Allah, inna sesungguhnya kami, nas'aluka kami bermohon kepadamu, salamatan fiddin, selamat hidup kami di dalam agama. Wa afiatan bil jasad, afiat tubuh kami. Lihat, yang diminta bukan sehat tapi afiat. Sering Ahilman sampaikan, apa bedanya sehat dengan afiat? Beda. Sehat itu identik dengan tubuh yang sesuai fungsinya. Mata bisa melihat, disebut dengan apa? Sehat. Tangan bisa menyentuh, disebut dengan apa? Sehat. Kaki bisa berjalan, disebut dengan apa? Sehat. Tapi kalau afiat, ketika tubuh digunakan sesuai fungsi yang diinginkan oleh yang menciptakannya. Mata bisa melihat, itu sehat. Tapi saat mata hanya melihat yang baik-baik saja, maka disebut bukan sehat tapi afiat. Maka disebut sehat wal matanya ada, iya, kemudian dia afiat. Kenapa? Karena matanya komitmen melihat yang baik-baik saja. Lisan bicara yang baik-baik saja, afiat. Tangan menyentuh yang baik-baik saja, afiat. Kaki melangkah ke tempat yang baik-baik saja, afiat. Sekarang teman-teman yang hadir, bagaimana keadaannya? Sehat wal afiat. Mana buktinya Ahilman? Ini buktinya. Teman-teman hujan, betul nggak? Becek,
Iya kan? Capek barangkali. Kenapa mau ke sini? Iya, ahilman penuh perjuangannya karena bentuk afiatnya tubuh kita. Kemudian apalagi? Wa afiatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi. Ya Allah, tambahkan ilmu kami. Wa barakatan fil rizki, berkah rizki kami. Dan lihat ini. Taubatan qoblal maut, taubat sebelum maut. Rahmatan indal maut, rahmat ketika maut. Wa maghfiratan ba'dal maut, ampunan setelah maut. Allahumma hawwin alaina, ya Allah ringankan sakaratul maut kami. Makanya teman-teman sayang, biasakan lisan itu berzikir agar saat kita wafat lisan kita mudah mengucapkan kalimat Allah. Kemarin mungkin teman-teman lihat ya, ada seorang ibu-ibu ustazah yang kemudian viral wafat ketika baca surat apa? Yasin kalau tidak salah. Betul? Kira-kira kalau kita wafat ada di titik mana saat kita kembali kepada Allah itu? Maka biasakan mulai hari ini. Kalau dikasih nikmat, apa kalimatnya? Alhamdulillah. Dikasih musibah, innalillah. Melihat yang mempesona, Masya Allah. Melihat yang kurang baik, Subhanallah. Ketika berjanji, Insya Allah. Ketika berbuat salah, Astagfirullah. Coba lebih keras. Dikasih nikmat, dikasih ujian, melihat yang mempesona, melihat yang kurang baik, ketika berjanji, ketika berbuat salah. Lihat Kang Handi Boni, kenapa ada yang bilang astagfirullah? Jadi itu sederhana tapi deep teman-teman. Coba ya, mulai hari ini biasa ya. Kalau apapun tuh kalimat keluarnya Allah dulu, Allah, Allah, agar kita masuk kategori yang baik di ujungnya. Jangan sampai ya, jangan sampai kemudian mohon maaf kita masuk kategori yang keempat apa? Su'ul bidayah wa su'ul khatimah. Awalnya buruk, akhirnya buruk. Maka ahilman doakan Ustadz Handi Boni mudah-mudahan istiqomah. Mudah-mudahan Ustadz Handi Boni senantiasa Allah jaga dalam kebaikan. Dan penting kita mendengarkan banyak inspirasi, kisah, semangat, dan itu yang akan melembutkan hati kita. Maka mudah-mudahan teman-teman kalau melihat ada orang yang diizinkan oleh Allah menjadi orang baik, doakan orang tersebut. Kenapa ahilman? Agar kebaikannya nular sama kita. Maka mulai hari ini jangan mudah ngejudge orang samping kiri kanan kita. Apapun keadaannya dahulu, ya sudah. Tutup masa lalunya, buka lembaran barunya. Hidup ini bukan hanya tentang masa lalu, tapi hidup ini tentang masa depan yang akan kita gapai dalam kebaikan. Jangan gelisah dengan masa lalu, jangan takut dengan masa depan. Jalani saja hari ini, karena engkau sedang hidup di hari ini. Astagfirullah for my past, Bismillah for my future, Alhamdulillah for my present. Maklum pulang dari Amerika ya, jadi agak lancar. Satu, poin pertama, ahilman mendoakan Kang Handi Boni. Terima kasih sudah sering datang ke Bogor. Dan ini baru saya ketemu dengan beliau secara langsung. Karena Masya Allah setiap beliau ke sini, saya sedang ada di mana. Saya ke Bandung, beliau ke sini. Beliau ke sini, saya ke Bandung. Kita ada masalah apa sih Kang Boni? Bolak-balik we terusnya. Nah akhirnya Alhamdulillah dengan izin Allah. Mudah-mudahan coba ahilman mau tanya. Mau nggak rutin tiap bulan begini berdua terus? Serius? Bener? Kumaha Kang Boni? Sulit. Pengen banget. Ternyata susah kalau punya istri banyak tuh ya. Kok jadi kesana ya? Aku juga senang banget loh kalau bisa kayak gini terus. Karena pasti setiap daerah seneng ya kayak gini terus ya. Saat pagi kan kebahagiaan kita tuh ngelihat anak muda di masjid tuh bahagia banget, ya nggak sih? Kalau ngelihat yang pacaran pinggir jalan sedih nggak? Atau emosi? Sampai kalau ke kafe itu ada anak muda ke kafe itu mesen apa? Mesen teh manis.
gulanya pisah sama tolong itu pasangan yang di situ dipisahkan aja. Emosinya ke bawah sampai ke kafe. Ya gitu, senang bahagia sih anak muda ada di masjid tuh. Jadi kalau aku simple ya saat kadang ya tadi benar ya dengerin saat itu man. Karena pengalaman juga dirasain. Ketika memilih untuk menjadi pribadi lebih baik, orang pertama yang nggak suka ya orang terdekat, bisa keluarga, bisa sahabat. Kayaknya kan waktu itu orang tua saya juga mau kemana? Mau ngaji? Wah, ngaji. Nggak percaya Ustaz. Jadi kalau saya izinnya dugem diizinin itu. Kalau izinnya ngaji nggak percaya. Terus yang kedua sahabat. Sahabat itu jadinya pilihan. Maksudnya aku tuh bukan pengen ngejauhin kamu gitu. Kayak ke teman-teman tuh. Kayaknya lu jadi beda. Kenapa beda? Ya lu jadi kayak sok suci gitu. Ya udah sih kalau gue sok suci, tapi lu sok haram banget sih. Jadi akhirnya terjadi perpecahan dan perpisahan jadi perpecahan. Perpisahan dengan sahabat itu terjadi dan ada pengorbanan yang kemudian gue udah nggak bisa nongkrong lagi nih, sorry nih. Kenapa? Gue mau ngaji. Akhirnya udah nggak asik kan. Udah jadi nggak asik, akhirnya justru malah jauh. Tapi itulah pengorbanan kita pertama. Yang berikutnya ya pasti kita bakal kayak jalan sendiri. Makanya kita butuh teman-teman buat nguatin kita. Ada teman hijrah ya, alhamdulillah. Dan yang paling penting ada guru yang membersama. Dan karena perjuangan ini panjang ya. Maka sebenarnya kalau aku mau lihat lagi Ustaz Hilman, kalau tadi kata Ustaz Hilman kayak gitu. Masa lalu itu apa ya? Namanya sesuatu yang ingin dilupakan. Tapi gak bisa juga dilupain. Jadi sebenarnya masa lalu itu akhirnya cuma bisa jadi bahan pertaubatan, itu aja sebenarnya. Jadi kalau ada yang nanya, boleh gak sih ingat mantan? Aku bilang boleh, sebagai sarana taubat. Mengingatnya untuk menghadirkan taubat. Nah, aku juga kalau ingat sama masa lalu, ilfil banget. Gitu, malu banget. Saya juga dulu begitu. Tapi bukankah kalau antum baca kisah, Fudail bin Iyad, Malik bin Dinar, ulama-ulama yang hebat, itu pun ada yang dulunya punya masa lalu yang tidak baik. Tapi beliau itu serius dalam taubat. Yang jadi masalah di negeri kita adalah berhentinya orang-orang yang sudah baik untuk menceritakan kebaikan-kebaikan yang lain dan menebar kebaikan-kebaikan. Makanya kebaikan kita nggak boleh berhenti di masjid ini, brother. Makanya saya suka aneh kalau ada orang masjid itu judes, aneh gitu. Gimana saya mau tertarik ke masjid dulu? Kalau misalkan orang dalam masjidnya judes. Hanya waktu pertama kali saya ke masjid, pertama kali waktu tobat sama istri, disuruh ke masjid. Saya datang jam 3:30 subuh. Ternyata masjidnya dikunci. Karena masjidnya dikunci, saya bongkar jendela karena gak kuat pengen tahajud. Serius Pak, tak bongkar jendela. Ternyata dibangsatin. Maling. Wah, saya sakit hati. Akhirnya saya bilang, udah ngobrol sama satpamnya gak enak, udahlah, udah gak enak hati, udah saya pulang. Istri saya nanya, kamu kok balik lagi? Belum azan subuh. Pintu tobat ditutup. Jadi harusnya idealnya orang yang sudah ada di tahapan ini harusnya orang yang paling pertama menebar kebaikan. Makanya sederhananya teman-teman nanti keluar dari sini jangan injek sendal orang lain aja susahnya luar biasa. Benar nggak? Itu kan jaga hati. Gimana caranya kemudian kita aja yang sendalnya nggak mau kotor, kok tega-teganya kita mengotori sendal orang lain? Iya kan? Simpelnya. Kalau mau ngetes keimanan ketauhidan, lihat lagi Jumatan. Antum takut banget kehilangan sendal nggak? Kalau takut kehilangan sendal, bermasalah banget. Sendal hilang takut sampai sholat nggak khusyuk. Sampai akhirnya mau Jumatan aja kita milih sendal dulu. Udah dengan prinsip sendal takut hilang. Yang tadinya mau bawa eger jadi swallow. Pulangnya bawa eger. Ya, saya kira itu ya tadi yang saya cuma. Saya bahagia banget melihat anak muda Bogor kayak gini. Artinya Bogor bisa menjadi anak muda jadi kota yang lebih baik ke depan. Ya, cuman jangan hujan
jangan jadi kota hujan aja dah. Jadi kota hujan akan cinta dan kasih sayang. Bayangin, seneng gak ya? Orang kalau ke Jogja tuh dapat hidayah, seneng gak? Aku dapat hidayah di Jogja. Kenapa? Orangnya baik-baik. Insya Allah, tas saya aja ketinggalan di mall, ada yang balikin. Setiap ketemu banyak yang senyum. Yang cantik nggak pernah digodain di sana. Wah, kalau kayak gitu coba, udah dihijab semua, masya Allah. Indah kalau bisa kayak gitu. Nggak ada tawuran, yang ada berbagi makanan tiap Jumat. Nggak ada tawuran SMK, adanya kolaborasi antar SMK, STM, SMA untuk berbagi kebaikan. Keren. Orang yang tawuran tuh nggak asik, saling bacok, nggak rame. Kasihan yang jurusan kecantikan bawa catokan. Ya ini anak muda kayak gini seneng lah Ustadz Hilman. Jadi saya cuman nitip dan akan membersamai, insya Allah sama-sama lah selama masih hidup ya Ustadz ya. Kan bentar lagi juga mati. Bisa Ustadz Hilman duluan, Handi Boni belakangan. Atau sebaliknya ya, bisa Handi Boni belakangan, Ustadz Hilman duluan. Ya itu kan gimana takdir ya. Insya Allah gitulah Ustadz. Iya, iya. Jadi ya kalau bicara mati kan nggak pernah ada yang tahu kan. Tapi biasanya yang pakai kacamata tuh duluan biasanya ya. Dan bukan hanya Kang Boni, kan banyak yang pakai kacamata, jangan GR dulu Kang, ya biasa aja ini. Jadi saya pembela kaum berkacamata ya gitu. Iya, iya. Jadi kalau tadi Ustadz Handi Boni mengutip misalnya siapa tadi, sahabat Fudail bin Iyad gitu ya, ada satu perkataan beliau yang sangat bagus sekali. Kata Fudail bin Iyad, isilah sisa harimu hari ini dengan kebaikan, karena setiap kebaikanmu di hari ini bisa menutupi keburukanmu di masa lalu. Jadi kalau sekarang kita isi dengan kebaikan, maka kalkulasi kebaikan yang kita lakukan saat ini itu berpotensi mengurangi keburukan kita di masa lalu. Maka teman-teman jangan pernah putus asa dengan keburukan yang pernah ada di masa lalu gitu. Jangan bilang begini, aku mah udah hopeless lah, nges dicap ahli neraka di dia keneta gitu. Sikana meni hese berobat. Jangan teman-teman, isi aja kebaikan. Dulu nggak pernah ke masjid, ya sekarang ke masjid. Dulu mohon maaf nggak pakai hijab, maka sekarang pakai hijab. Karena itu yang mau kita tutupin di masa lalu gitu. Jadi kalau ada teman-teman yang ditanya, kemana atuh ngaji? Bukan karena apa-apa. Karena aku pengen nutupin dulu aku nggak pernah ngaji. Sekarang aku pengen ngaji, pengen nutupin yang dulu aku nggak pernah ngaji. Teman-teman akhwat, sekarang pakai hijab. Kenapa? Dulu aku mengumbar aurat, Hilman. Teman-teman ikhwan jangan pakai hijab ya. Ini khusus buat yang akhwat saja gitu. Hilman dulu saya nggak pernah pakai hijab, sekarang pakai hijab. Buat akhwat, bukan buat antum ya. Karena sekarang lagi ngetren Ustadz, kadang-kadang yang begitu pulang dari ngaji pakai hijab. Ada Ustadz ya. Khawatirlah diomongkan bapak nama ayah. Jadi kudu lurus ya, kudu lurus. Maka taubat itu penting. Dan ingat ya, Allah itu lebih mencintai orang yang banyak dosa kemudian dia bertaubat daripada orang yang soleh sedangkan dia merasa tidak punya salah dalam hidupnya. Status hari Selasa itu. Ulangi. Allah lebih mencintai orang yang banyak dosa kemudian dia bertaubat daripada orang yang soleh sedangkan dia merasa tidak punya salah dalam hidupnya. Lihat ayatnya. Apa kata Allah? Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang senantiasa bertaubat. Lihat, at-tawwabin, ada tasdidnya. Tawwabin berarti sesuatu yang terus berkali-kali. Taubat lagi, taubat lagi, taubat lagi, taubat lagi. Hilman, kenapa taubatnya berkali-kali? Iya, karena dia paham dosanya pun berkali-kali. Maka teman-teman taubat jangan sekali, taubat lagi, taubat lagi, taubat lagi. Saya bikin dosa lagi, taubat lagi, dosa lagi, taubat lagi. Sampai kapan? Sampai engkau tak ada kesempatan berbuat dosa lagi saat kembali kita kepada Allah. Maka penting sekali ojo leren
jadi wong apik. Jangan pernah berhenti jadi orang baik. Karena jadi orang baik itu poin utamanya teman-teman saya. Jadi terkenal, jadi ganteng, jadi kaya, jadi pinter. Jadi nggak penting saat kita kembali kepada Allah. Jadi orang baik aja. Karena itu yang akan menjadi ukuran kita mendapatkan kebaikan dalam hidup ini. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin, barang siapa yang berbuat kebaikan sebesar biji zarrah, maka Allah balas kebaikan itu. Dan barang siapa berbuat keburukan sebesar biji zarrah, maka Allah akan balas keburukan itu. Maka ini poin pertama, menyemangati kita semua. Jadi kalau melihat Kang Handi Boni, melihat Ustadz Handi Boni, maka lihat inspirasi dalam hidup yang bisa kita dapatkan. Kalau Kang Boni aja bisa, masa kita nggak bisa? Sekarang pertanyaannya, Ahilman, apa biasanya yang jadi motivasi kita untuk terus bertahan dalam kebaikan ini? Satu, tadi, set your goals. Pastikan tujuan kamu. Orang kalau tahu tujuan hidupnya mau kemana, nikmat hidupnya. Kita ini mau kemana sih? Mau ngapain sih? Banyak orang yang mengalami persoalan karena nggak tahu tujuannya. Maka mulai hari ini, tolong tulis ya. Tujuan hidup kita adalah mendapatkan ridho Allah. Apa tujuannya? Lebih keras jawabannya. Tujuan hidup mendapatkan ridho Allah, bukan yang lain. Maka mulai hari ini, ayo ya, teman-teman, mulai hidup ini kan gak lama ya, sebentar ya. Kita melihat banyak fenomena yang muncul di depan mata kita. Karena satu poinnya, gak tahu tujuan. Kalau kita tahu tujuan hidup kita akan kembali kepada Allah, kita akan makin mengisi hari-hari dengan banyak kebaikan di dalam. Setelah itu, udah tahu tujuannya kembali kepada Allah, maka lihat faktor-faktor hidup kita yang hari-hari di sini. Apa biasanya? Mohon maaf ya. Kalau teman-teman punya orang tua, jadikan orang tua kita sebagai titik kita untuk menghadirkan kebaikan dalam hidup. Kalau teman-teman tanya, Ahilman, kenapa Ahilman mau menjadi seorang dai, mau berceramah? Salah satu di antara alasannya, karena saya ingin membalas kebaikan orang tua saya yang belum sempat saya balas semasa hidup beliau. Ahilman, waktu kecil tuh nakalnya luar biasa. Saya kalau main bola, belum pecah kaca tetangga, belum beres main bolanya. Saking nakalnya luar biasa. Maka singkat cerita, lulus SD, ibunda saya masukin saya ke pesantren. Saya pesantren di Garut Kang Handi Boni, di Darul Arqam, dengan Ustadz Adi Hidayat. Saya adik kelas beliau, 5 tahun dengan beliau berbedanya. Saya belajar di sana. Saya pernah tanya kepada ibu saya, kenapa mama masukin Hilman ke pesantren? Kata mama saya, biar Hilman jadi orang yang baik, biar Hilman bisa belajar ilmu agama. Maka saya masuklah ke sana, teman-teman sekalian. Singkat cerita, kelas 2 SMP, ayah saya wafat. Tidak lama kemudian ibu saya stroke, sakit. Maka ketika saya melihat ibunda saya bilang kepada ibu saya berjanji mulai hari ini saya akan menjadi anak yang baik dalam hidup saya. Tapi ternyata Allah mempercepat usia ibunda saya. Tapi kalau saya libur dari pesantren, saya pulang ke rumah. Di rumah saya nyuapin ibu saya. Ibu saya tuh kalau bicara, itu selalu bicara yang baik-baik. Satu kali, kalau sarapan, ibu saya itu suka nonton ceramah ustadz-ustadz di televisi. Satu kali ibu saya bilang begini, Hilman, iya mah, nanti mama doakan ya, Hilman bisa ceramah di TV kayak ustadz-ustadz itu. Saya bilang, gak mungkin mah, kita orang kampung, kita orang Garut, orang desa, gimana caranya? Kata ibu saya, shh, jangan begitu nak, aminkan saja. Apa kalimatnya? Amin. Ada iklan pakai bahasa Inggris. Kata ibu saya, nanti Hilman bakal sekolah pakai bahasa Inggris ya. Maksudnya apa? Ke luar negeri mungkin. Saya bilang gak mungkin mah. Uang dari mana? Almarhum ayah saya tukang jualan di pasar. Ibu saya tukang jualan di pasar tradisional. Rasanya gak mungkin ketika itu kita bisa sekolah kemana-mana. Kata ibu saya, jangan begitu nak. Aminkan saja. Amin. Ibu saya pernah dapat sejadah gambarnya Ka'bah.
hadiah dari orang yang pulang haji umroh. Setiap selesai sholat pasti baca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Satu kali saya peluk ibu saya. Saya tanya ibu saya, Mama kenapa setiap selesai sholat suka baca talbiyah? Kata mama saya, dipeluk badan saya, diusapin pipi saya. Hilman, Mama ingin sekali berangkat ke Baitullah. Mama doakan ya, Hilman bisa bolak-balik ke Baitullah. Apa jawaban saya? Amin, amin, amin. Teman-teman, singkat cerita, dengan izin Allah apa yang pernah ibunda kami ucapkan dahulu, kemudian Allah izinkan terjadi dalam kehidupan. Ibu saya pernah bilang nanti Hilman bakal ceramah di televisi ya. Hari ini kesampaian. Tapi saya sedih. Ibu saya tidak sempat nonton saya di televisi. Karena Allah lebih duluan memanggil usia ibu saya sebelum saya tampil di televisi. Saya dapat kesempatan sekolah ke Jepang. Dapat kesempatan safari dakwah ke Amerika, ke Kanada, ke Timur Tengah. Tapi saya sedih karena ibu saya tidak pernah tahu kalau anaknya pernah terbang ke sana kemari. Kita bisa membimbing haji umroh dengan izin Allah. Tapi saya sedih tangan saya belum sempat membimbing tangan ibunda saya untuk bisa berangkat ke Baitullah. Saya mau bilang begini ke teman-teman. Kalau sekarang teman-teman tidak punya alasan untuk menjadi orang baik, cukuplah orang tua Anda menjadi alasan itu. Lihat wajah ibumu, lihat wajah ayahmu. Lihat keringat ayahmu yang bercucuran setiap pagi sampai sorenya. Lihat ibumu yang banting tulang merawat membesarkan dirimu. Itu yang akan menjadi kekuatan bagi dirimu. Mau sampai kapan kita di titik yang tidak baik dalam kehidupan? Sedangkan orang tua kita menanti banyak kebaikan dalam hidup kita. Teman-teman, mau nggak membahagiakan orang tuanya? Ingin menghaji umrohkan orang tuanya? Ini kesempatan. Jangan habiskan waktu dengan hal yang sia-sia. Mohon maaf. Sedih dengan berita yang ada hari ini, Ustadz Handi Boni. Sedih. Berapa banyak orang tua yang menangis, yang barangkali menanti anaknya untuk menjadi seseorang dalam hidupnya, tapi kemudian dengan izinnya Allah mengambil usianya dengan cara yang barangkali tak pernah dibayangkan sebelumnya. Maka teman-teman sayang, ayo mulai hari ini yuk cari yang prioritas. Kita mau kemana? Lihat wajah orang tua kita, itu tujuan kita yang mau kita perbaiki dalam hidup. Lihat adik kakak kita, lihat sekeliling kita, itu akan jadi kekuatan. Ada yang bilang begini, Ustadz, jadi bermanfaat bagi orang lain. Sebenarnya memahami hadis khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia yang paling bermanfaat bagi yang lain itu bukan hanya orang lain yang jauh, tapi yang dekat. Lihat teman-teman, tadi kata Ustadz Handi Boni, ujian yang paling berat memang dari orang terdekat. Tapi surga yang paling besar pun datangnya dari orang terdekat. Ada yang diuji dengan orang tuanya? Ada. Ada yang diuji dengan pasangannya? Ada. Ada yang diuji dengan anak-anaknya? Ada. Tapi percayalah, ada juga orang yang masuk surga karena orang terdekat dalam hidupnya. Ada seorang anak yang waktunya dihabiskan merawat orang tua, surganya Allah buka karena merawat orang tuanya. Ada seorang suami yang sayang sama istrinya, maka dibuka oleh Allah surganya karena suami itu sayang sama istrinya. Maka Ahilman berpesan ya, teman-teman harus nanti kalau menikah harus sayang sama istri. Halo? Kok agak ragu gitu nih bayangnya nih. Siap apa enggak? Gimana cara memulainya? Cara memulainya, sayangi orang-orang terdekat dalam hidup kita. Sayangi ibu, sayangi adik kakak perempuan kita. Biasanya laki-laki yang sayang sama ibunya, sama adik kakak perempuannya, maka nanti dia tidak akan mungkin menyakiti hati istrinya. Karena apa? Karena istrinya seorang perempuan, sama dengan keberadaan orang yang ada di rumahnya masing-masing. Maka hati-hati ya, mulai hari ini lembutkan hati. Sama yang akhwat juga. Teman-teman tahu kan? Seorang istri yang sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, taat kepada suaminya, dan mampu menjaga dirinya, silahkan masuk surga dari pintu manapun. Betul? Maka ingat, sebaik-baiknya orang yang paling bermanfaat bagi orang lain, jangan dulu yang jauh, lihat yang dekat. Lihat sekeliling kita. Baru kemudian lihat sekitar kita. Terus, kalau itu yang bisa kita lakukan, cintanya akan datang dalam hidup kita. Sampai nanti titik terakhirnya, ini teman-teman. Titik terakhirnya adalah ketika kita menebar cinta, mulai lembutkan hati.
saling merendahkan hati, jangan benci sama orang. Tuh, kalau ada orang yang berbuat maksiat, gimana? Benci maksiatnya, jangan benci orangnya. Kalau ada orang yang berbuat salah, benci kesalahannya, jangan benci orangnya. Ingat, inna rahmatallah qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat kasih sayang Allah itu sangat dekat dengan orang-orang yang senantiasa berbuat baik. Kita doakan, mudah-mudahan yang kemarin wafat di tragedi Kanjuruhan, semoga Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah lapangkan alam kuburnya, Allah terima iman Islamnya, Allah ampuni dosa-dosanya. Mudah-mudahan yang hari ini sedang bermasalah, sedang ada problem, persoalan, semoga kita tunjukkan jalan terbaik dalam kehidupannya. Dan mudah-mudahan yang hadir hari ini, Ahilman gak tahu pasti ya, tapi kelihatan dari wajahnya hampir sama semua ini. Wajah banyak masalah kelihatannya ya. Yang hadir malam ini, seberat apapun masalah kita, lebih tenang dalam hidup. Hidup ini tidak semengkhawatirkan apa yang kita bayangkan. Seringkali yang membuat sulit itu bukan karena keadaannya, tapi cara pandang kita melihat kehidupan itu. Yuk, kalau sedang ada masalah, datang ke masjid. Datang ke mana? Ke masjid. Kalau sedang ada masalah, datang ke masjid. Datang majelis ilmu, datang taklim. Insya Allah tadi Ustadz Handi Boni bersedia, mudah-mudahan beliau tiap sebulan sekali bisa ke sini. Ahilman juga mudah-mudahan bisa menemani terus beliau. Banyak ilmu yang ingin kita dapatkan. Masya Allah. Mudah-mudahan ya kita semua bersahabat di dunia. Mudah-mudahan kelak kita bersahabat di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali itu yang bisa Ahilman tambahkan. Ustadz Handi, ada yang mau ditambahkan kembali, silakan. Ada yang mau bertanya mumpung ada Ustadz Hilman? Terbalik ya? Gak ada yang mau tanya ya? Ya, karena murid yang baik yang tidak mau menyusahkan gurunya ya. Jadi sepertinya tidak ada yang mau bertanya. Silakan, ada yang mau bertanya ke Ustadz Handi Boni, silakan. Nah, silakan antum boleh. Oke, baik. Cek. Oke. Syukuran Ustadz atas kesempatannya. Nama saya Suden Bahaudin dari Bogor. Izin bertanya nih Ustadz. Kan sekarang tuh zamannya sulit ya. Dimana banyak hambatan, godaan dan lain sebagainya gitu. Pun juga di Quran surat An-Nas itu kan terkait dari godaan jin dan manusia gitu ya. Nah, gimana sih cara kita biar bisa istiqomah gitu Ustadz di zaman saat ini? Dan lain sebagainya itu bisa membuat kita terombang-ambing gitu. Dan gimana caranya, mungkin minta saran dan nasihatnya biar kita anak-anak muda ini bisa istiqomah di jalannya. Seperti itu Ustaz. Syukran. Pertanyaannya sama kok sama saya tadi. Silakan, sebelum dijawab masih ada lagi yang mau bertanya? Monggo. Yang di mana? Di atas, sok ibu tiasa teriak. Ya saya sok mangga. Kan gak mungkin itu kan, gak mungkin kan. Sok mangga. Kebiasaan orang Indonesia ada yang susah diketawain ya. Subhanallah. Iya kebayang ya. Teteh pegangan ke tiang ya, takut jatuh ya. Perasaan teh nggak enak gitu ya, pegangan.
Iya, baik. Saya sudah paham pertanyaannya. Cukup ya? Bagaimana cara menyikapi ujian dari orang terdekat, gitu ya? Baik. Sama-sama. Atur nuhun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Boni silakan dijawab. Ada ini dua mah. pertanyaan. Sudah paham, saya nggak paham. Bisa diulang pertanyaannya? Nggak teh, seneng aku. Ini mah aku aja ya, pengalaman experience gitu ya, pengalaman ya. Masalah istiqomah atau penjalanan hari ini. Kata kunci yang pertama tentang istiqomah ya. Guru saya itu rada unik ya. Jadi kata guru saya itu pertama gini. Kalau kamu pengen istiqomah ya dakwah. Urusinlah urusan orang lain. Akhirnya saya mulai dakwah ke teman saya. Tiba-tiba teman saya bilang gini, lu nggak usah ngurusin hidup gue. Terus saya balas gini, kalau lu nggak mau gue ngurusin hidup lu, kenapa lu ngurusin hidup gue yang pengen ngurusin hidup lu? Jadi, kamu kalau debat sama orang filsafat kan susah. Makanya dakwah. Saya nggak ngerti ya. Dulu tuh Pak Yai nugasinnya dakwah. Tapi kerasa, karena ketika semakin dakwah, semakin butuh ilmu, semakin memperbaiki amal. Karena kita akan butuh ilmu itu. Maka ketika kita dakwah, kita akan mulai belajar, baca banyak buku, banyak ketemu sama guru, dan kita bahkan ketemu sama kasus. Dan kita akan studi kasus, bahkan akan penyelesaian kasus. Kan kalau permasalahan hidup itu bukan yang ini ya, bukan thinkable itu ya, bukan 1 tambah 1 langsung 2, tapi banyak turunan dari pola. Kenapa masalah teteh begini? Kan harus ditinjau dulu. Sebenarnya saya nggak bisa langsung jawab, karena harus dilihat dulu apa penyebab awal mulanya. Ada kayak gimana, misalnya orang tuanya seperti apa, kalau sudah bersuami istri, suaminya emang kenapa, kalau misalkan punya kakaknya kenapa, adiknya sebelumnya ada apa. Runtutan cerita inilah yang kemudian bisa menjadi solusi sebenarnya. Kita perlu banyak ngobrol, tapi nanti istiqomah yang pertama buat saya sih dakwah. Karena dari dakwah pasti kita akan semangat. Kalau lihat dari ayatnya kan sampai nanti ke ayat permasalahannya teteh ya, surat Afusilat itu. Dari 30 sampai ke 35 itu kan menjawab 2 pertanyaan ini sebenarnya. Jangan lihat saya teh, lihat Qurannya aja. Innalladzina qalu rabbunallah, ya kan? Kalau AA mau bertanya itu kan tentang istiqomah ya, buka ayat istiqomah. Innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu malaika alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannah. Loh, Allah langsung sampaikan, emang kamu gak usah terlalu khawatir tentang apa yang ada di hadapanmu, karena aku sudah menjamin itu semua. Wa la tahzanu, dan jangan kamu pernah merasa bersedih hati tentang apa yang sudah terjadi di masa lalu, karena aku sudah ampuni semua dosa-dosamu. Wa absiru bil jannah, dan berbahagialah dengan balasan surganya Allah Subhanahu wa taala. Rugi ketika kita berbuat baik mengharap kebaikan dari orang kembali. Maka kalau kita lanjutin ayatnya nanti baru sampai ke ayatnya teteh. Jawab pertanyaannya teteh. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Itfa billati hiya ahsanu fa idzal bainaka bainahu adawatun kanahu waliyun hamim. Wa ma yulaqaha illal ladzina sabaru. Bahwa kebaikan dengan keburukan itu ya berbeda. Tolaklah segala macam keburukan itu dengan kebaikan. Yang tadinya ada permusuhan di antara kamu, semoga dengan kebaikan yang terus kita kasih, itu akan kemudian menjadikan sahabat yang setia ke depannya. Tapi ingat kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yulaqaha illal ladzina sabaru." Tapi hal yang sedemikian itu rumit dan mungkin sulit kecuali kita berusaha untuk senantiasa sabar. Sabar itu jawaban yang terlalu diplomatis untuk permasalahan teteh sebenarnya. Karena kita akan bingung mendefinisikan sabar itu seperti apa sebenarnya. Jadi sabar yang seperti apa sih? Apakah sabar itu ada batasnya? Oh, ada. Batasnya sabar itu adalah sabar lagi. Ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu. Sabarnya kan tingkatan. Sabar lawan kemaksiatan, sabar dalam ketaatan, sabar dalam apa lagi? Maksiat, ketaatan, dan ujian. Menghadapi ujian. Dan kita itu kalau misalkan yakin
menggantikan apa yang ada di dunia dengan apa yang kemudian nanti ada di akhirat, itu kita rugi sebenarnya. Lebih mending kita segala satunya dibalasin di akhirat. Apa Allah nggak tahu teteh disakitin, dihianatin, dibiarin gitu aja misalkan ya? Pasti Allah juga tahu. Apa Allah nggak ngerti keadaan kita dengan segala ujian yang ada dalam anak muda? Serangan TikTokers, selebgram, serangan Mobile Legend, serangan FF, Friendly Fire, game burik itu loh. Gue kan mainnya COD ya sama CS. Dan serangan-serangan ketika anak muda lagi seneng pacaran. Coba bayangin loh, pacaran tuh hari ini kayak udah kayak yang biasa loh. Ngeri banget. Free sex. Wanita, hopeless dikit, open BO. Serius. Kalau teman-teman tahu dunia gelapnya itu, kalau kita kepoin, ngeri sendiri. Aku lihat data-data fakta ketika meneliti itu untuk kemudian ngobrol dengan DP3 AKB, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak dan Keluarga Berencana. Kenapa fenomena banyak pernikahan yang gagal di anak muda dan seterusnya. Ini tantangannya luar biasa. Nah sekarang kita pengen gimana caranya istiqomah. Halo, Assalamualaikum. Jawabannya sama antara A dan Teteh. Kenapa seseorang bisa sholat? Halo, Assalamualaikum. Kenapa seseorang bisa sholat? Karena kewajiban, karena hal yang lain itu ya. Seseorang bisa sholat itu output dari pola pikir. Karena pola pikirnya sudah sampai kepada titik bahwa sholat itu butuh, diperlukan, solusi. Sehingga efek dari pola pikirnya menjadi perbuatan. Kan perbuatan itu dari pola pikir awal mulai. Kenapa orang yang mabuk itu masih mabuk? Karena dia berpikir mabuk itu menyelesaikan permasalahan hidupnya. Maka kalau kita mau merubah seseorang yang tadinya mabuk supaya tidak mabuk, dihajar sikapnya atau dihajar pola pikirnya? Diajak ngobrol. Ranah diskusi ini kan jarang terjadi di antara anak muda. Ketika seseorang berpacaran, pola pikir atau pola sikap yang salah? Halo, Assalamualaikum. Pola pikir atau pola sikap yang salah? Ya pola pikir dulu lah Mbak. Gak mungkin seseorang tuh bersikap tanpa berpikir. Bahwa dia berpikir pacaran itu adalah solusi dan kenikmatan. Kenapa teman-teman majelis ilmu? Karena gak punya pacar. Kalau punya kemungkinan gak kesini. Ternyata ada kok Ustadz. Oh, iki pacaran syariah berarti. Pacaran yang katanya syar'i. Kenapa? Kita sama-sama bermajlis untuk mengharapkan ridho Allah. Pokoknya ayang, aku dan kamu sama-sama istiqomah supaya kita jadi suami istri yang soleh dan solehah. Dengan berpacaran. Gak ada. Pengen dapetin ridho Allah tapi jalannya gak sesuai dengan Allah. Musibah. Dah sekarang yang punya pacar mudah-mudahan bisa putus malam ini. Kalau ahwat susah putusnya gampang. Foto Ustadz Hilman kirim ke pacarnya. Aku udah dapetin yang lebih baik dari kamu. Ya. Ya, mungkin dari Papa sih itu salah satunya. Kalau misalkan kita lihat kenapa kita susah istiqomah, coba aja. Sikap, berarti istiqomah itu kan turunannya sikap ya. Maka kalau sikap itu dimulai dari pola pikirnya, maka memperbanyak keilmuan dan untuk kemudian meluruskan pola pikir kita bahwa oh ini nggak baik, ini keren, ini nggak keren. Ya udah, berarti banyak-banyaklah untuk memperkaya pola pikir kita. Makin banyak, makin tahu kita akan sesuatu, makin kemudian kita juga luas cara pandang berpikirnya. Insya Allah makin nikmat jalanin. Jadi itu teh kalau Pop sama Teteh mungkin ada pengalaman yang hampir sama ya, masalah keluarga. Kita akan selalu dipandang buruk segala macam, melelahkan memang dan menyakitkan. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, adalah cuma pengen dilihat sama Allah aja. Allah juga ngerti penderitaan yang kita lakukan. Jangan sibuk memperbaiki diri
hanya pengen dipandang sama orang lain gitu. Bahwa saya tuh bisa ngebuktiin ke orang lain, wah rugilah. Ini kita adalah lempeng aja lah, buktiinnya di hadapan Allah aja. Kan gitu ya Teh ya. Mudah-mudahan Teteh makin istiqomah, makin semangat dalam ibadah, sama aku juga. Mudah-mudahan makin semangat, kuat juga, sabar juga. Allahu a'lam bishawab. Iya, Masya Allah. Ahilman ingin coba menjawab dua pertanyaan langsung ya. Satu, kalau mau istiqomah, kalau mau kuat dalam menghadapi ujian hidup, jawabannya adalah ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang beriman. Anda kalau mau istiqomah, banyak doa sama Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Duhai Allah yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas agama. Lihat teman-teman, ingat ya, banyak orang yang frustasi karena apa? Karena mengandalkan kemampuan dirinya sendiri. Padahal tidak semua yang terjadi ini harus kita pikirkan, enggak juga. Banyak hal-hal yang terjadi cukup kita terima saja. Teman-teman gak bisa ngomong gini, ini kunaon begini, ini kenapa begini, kenapa aku dibenci, kenapa aku dihianati, kenapa aku dizolimi. Makin dicari, makin gak ketemu jawabannya. Udah, mulai hari ini jawabannya menerima apa yang ditentukan dalam hidup ini. Balikin semua ke Allah. Allah gak mungkin kok nyiptain kita sia-sia. Allah gak mungkin menciptakan kita dalam keadaan yang tidak baik. Allah tuh pengen kita baik. Kadang kitanya aja yang mau tidak baik. Maka yang mau istiqomah banyak doa. Teteh sayang, seberat apapun ujian orang terdekat, tidak apa-apa. Kadang Allah itu menakdirkan ada orang yang menyakiti kita. Karena apa? Karena dengan orang itu Allah sedang menyiapkan pahala untuk kita. Pahala apa? Memaafkan kesalahan orang tersebut. Ingat, pernah Ahilman tulis, kita tidak akan bisa merubah arus ombak yang datang dalam hidup kita. Yang bisa kita rubah, latih tubuh kita berenang agar sederas apapun ombak itu datang, kita lebih bisa kuat menghadapi ombak tersebut. Kita nggak akan bisa merubah bagaimana sikap orang ke kita. Yang bisa kita rubah adalah sikap kita kepada orang lain. Mulai hari ini, maafkan orang terdekat, apalagi orang tua ya. Teman-teman sayang, jangan sampai ada kebencian sama orang tua. Saya ulangi, jangan sampai ada kebencian sama orang tua. Percayalah, dimanapun keadaan orang tua kita, mereka adalah orang yang paling berperan dalam kehidupan kita. Tidak mungkin ada kita kalau tidak ada orang tua kita. Maka teteh nggak boleh benci ya. Ayah, ibu mau berbuat seperti apa sama kita, kalau ada kebaikannya syukuri, kalau ada keburukannya tutupi. Karena itu adalah kebaikan juga dalam pandangan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, maafkan. Beda antara memaafkan dengan melupakan. Apa bedanya? Memaafkan itu membersihkan hatimu agar tidak membenci kepada orang yang menyakitimu. Sedangkan melupakan membersihkan pikiranmu agar tidak ingat kepada orang yang menyakitimu. Sama atau beda? Sama atau beda? Memaafkan adanya di hati, melupakan adanya di pikiran. Melupakan susah, tapi memaafkan bisa diusahakan. Maka mulai hari ini, maafkan saja apapun yang terjadi. Doa sama Allah, lebih peka dengan keadaan sekitar kita. Insya Allah teh, Ahilman doakan, Kang Boni juga doakan. Mudah-mudahan ujian seberat apapun yang menghadapi kita malam ini, semoga Allah tunjukkan jalan keluar terbaiknya untuk kita. Di akhir majelis ini, mari sama-sama kita menutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sebelum itu, siapkan infak terbaiknya. Insya Allah infak kita malam ini menghantarkan doa-doa terbaik, Allah kabulkan untuk kita semua. Teman-teman ofisial, silakan dibantu agar jamaah bisa berinfak dengan tenang, dengan nyaman. Semoga yang berinfak Allah angkat derajat hidupnya. Yang berinfak Allah ampuni dosa-dosanya. Yang berinfak Allah selamatkan dari bala musibah dalam hidupnya. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawat
alaika. Sama-sama. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi salam. Ya Rasul salam salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Subhan walham wala ilah wallahu akbar. Subhan walham wala wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mudah-mudahan yang berinfak Allah balas setiap infaknya. Insya Allah infak teman-teman digunakan sepenuhnya untuk dakwah di teman hijrah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kang Bani mohon izin memimpin doa. Angkat kedua telapak tangan kita. Tundukkan kepala kita. Tutup kedua mata kita. Seandainya bisa menangis, menangislah. Semoga air mata yang menetes malam ini menguatkan doa-doa kita di hadapan Allah.